manis dan tuan-tuan tampan, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Louis Monique Sitanggang. Hari ini gue akan bikin tutorial wet set pin curl. Berhubung banyak sekali teman-teman dan juga teman-teman seperjuangan dari dia yang suka nanyain gue, Louis gimana sih caranya bikin keriting-keriting rambut ala-ala 50-an itu? Nah, hari ini gue akan bikin tutorialnya versi gue. Ya, kenapa gue bilang versi gue? Karena begitu banyak versi pin curls di luar sana. Nah, ngomong-ngomong tentang pin curls, mungkin ada beberapa dari lo yang belum tahu pin curls itu apa. Pin curls itu adalah salah satu teknik yang dipakai oleh perempuan-perempuan di tahun 30-an sampai 50-an untuk mengeritingkan rambut mereka. Ini tuh dari barat tentunya ya. Jadi ada dua jenis, ada dry set dan juga ada wet set pin curl. Wet set pin curl itu yang rambutnya basah dan dibawa bobo. Kita nggak pakai keritingan rambut, curlyan rambut, bondingan rambut, enggak. Nah, ini dia barang-barang yang lo butuhin. Pertama, tentunya ikat rambut, kemudian bobby pin atau jepit rambut nenek, jepit lidi, ya terserah bobby pin. Ini murah banget kan, bisa lo dapetin di mana aja. Atau mungkin nyokap lo biasa kondean, ya kan? Terus pasti itu si bobby pinnya dikumpulin sama nyokap lo. Nah, lo ambil aja tuh dari nyokap lo kalau abis kondean, ya kan, bisa dipakai, jadi lo nggak perlu beli. Kemudian yang berikutnya yang perlu lo siapkan adalah scarf atau selendang atau shawl tapi yang pasti cukup besar ya. Kalau gue sangat menyarankan scarfnya itu berbentuk persegi 4 karena itu akan memudahkan untuk nanti mengikat atau membuat turban, pokoknya untuk membungkus rambut lo. Kalau misalnya dibikin persegi panjang itu nanti pasti tidak bisa menutup keseluruhan kepala lo dan malah kepanjangan juga kan sisaan iketannya itu. Nah, kemudian berikutnya ini merupakan bahan paling penting dalam membuat pin curls. Supaya pin curlsnya tahan lama dan jadi, keritingnya tuh jadi gitu. Khususnya apalagi buat rambut yang lurus nih kayak gue. Nah, mungkin selama ini buat teman-teman yang pernah ngeliat video dari dia, rambut gue keriting kan. Nah, aslinya rambut gue tuh lurus nget kayak begindang. Ya, oke. Ini barang yang paling penting, setting lotion. Ini adalah Lucy Doll yang designing Aqua Hair Curl Lotion yang airy. Kalau misalnya lo tidak punya produk setting lotion ini, lo bisa mencoba dengan memakai foam rambut. Tapi memang hasilnya rambut lo akan jadi lebih keras, keritingannya tuh tidak begitu natural gitu. Dan tentunya bikin rambut lo jadi lebih mudah rusak kalau lo pakai setiap hari. Jadi lo bisa pakai foam seperti dari Barbara, kemudian Rudy, kemudian Tresemme juga punya kan. Nah, itu lo bisa pakai. Oke, itu dia bahan-bahan yang harus lo siapin untuk bikin pin curls. Jadi sekarang yuk kita mulai tutorialnya. Masing-masing orang seperti tadi awal gue bilang punya tekniknya masing-masing. Kalau lo pun mencari literatur dari buku-buku tahun 40 atau 50 atau 30-an, itu tekniknya macam-macam, tergantung finishnya tuh lo pengen kayak gimana. Ini adalah tutorial ala gua yang menurut gua paling mudah untuk gua, hasilnya sesuai dengan gua inginkan. Jadi setelah video ini, misalnya lo pengen nyoba, silahkan tekniknya dieksplor kembali. Mungkin lo akan menemukan teknik yang lebih cocok untuk lo. Orang-orang biasanya memulai dari bagian depan. Tapi kalau gue lebih suka memulai dari bagian belakang. Buat gue lebih mudah untuk ngeritinginnya. Oke, jadi gue pertama-tama akan membagi rambut gue. Jadi dikira-kira aja. Gue biasa ngambil dari bagian sini. Pink nih. Set. Ya kan? Biasanya gue akan ngebagi dari situ, seret, dikira-kira aja, tarik lurus, kemudian gue ikat deh rambutnya. Oke. Kemudian akan gue ikat. Nah. Sip.
udah gue ikat. Tips dari gue, waktu lo ingin ngepin curls rambut lo dan yang konsepnya wet set, lebih baik lo lakuin saat rambut lo lagi lembab atau baru keramas gitu, baru keramas terus 3/4 kering atau setengah kering, ya kan? Setengah atau 3/4 kering, jadi masih agak ada lembab-lembabnya dikit ya pokoknya rambut lo. Nah itu adalah apa namanya? Konsistensi, bukan konsistensi. Itu adalah kondisi rambut yang menurut gue paling tepat untuk lo ngepin curls rambut lo. Karena dijamin pasti akan jadi lebih tahan lama dan keritingannya tuh lebih jadi. Karena kalau terlalu basah, rambut lo tuh waktu digulung, itu malah jadi terlalu lembab dan yang ada tuh malah lurus. Gue pernah soalnya nyoba kayak begitu, terlalu basah. Walaupun rasanya tuh udah kering, tapi ternyata rambut gue tuh terlalu lembab. Lama keringnya. Walaupun gue udah bawa tidur semalaman gitu, tapi ternyata lama banget keringnya. Jadi akhirnya keritingan gue tidak tahan lama. Gue akan mempercepat bagian belakang. Untuk bagian belakang sama aja kayak di bagian depan, jadi gue cepetin ya. Oke, bagian bawah belakang gue udah selesai. Sekarang gue akan bagi dikira-kira aja gitu. Segini. Nah, yang pasti dikit-dikit aja, gak boleh langsung tebel. Karena kita tuh nge-wet set pin curls kan. Nanti nggak kebentuk keritingannya. Kalau pakai pemanas kan gampang ya, mudah. Nah, pertama lo ambil setting lotionnya atau si hair curl lotionnya, foamnya. Pakai air biasa juga bisa sih sebenarnya, cuma memang ketahanan keritingan rambutnya tidak akan tahan lama kalau lo pakai air biasa. Atau misalnya habis keramas langsung lo keritingin gitu rambut lo. Nah, ambil setting lotionnya, udah disemprot secukupnya aja. Oke, diratakan sedikit. Bagian ujungnya juga jangan lupa. Tekan. Oke. Nah ini kan rasanya tuh tipis kok nih Louis gitu ya. Gatel deh pengen dijepit semuanya langsung. Hey, jangan. Kalau sedang malas dan ingin tampil seadanya saja tapi pengen tetepin curls, boleh, monggo silakan. Tapi kalau lagi ingin totalitas keritingannya, tetap harus dibagi dua. Ya. Set. Nah. Oke. Nah, bagian ini. Sekarang ambil 2 jari lo. Ambil. Bikin 2 jari gini. Terus 2 jari, terus diputar ke dalam, set, ya kan? Kemudian jadi kayak lingkaran gini kan? Udah deh, tinggal dirapikan, kemudian digulung-gulung-gulung sampai nempel ke bagian rambut yang dekat kulit rambut. Oke? Sudah? Sudah. Sekarang kita ambil, udah, sekarang kita ambil bobby pinnya. Kita jepit deh. Oke. Tada. Jadi, sekarang kita bikin yang sebelahnya ya. Sama 2 kali, 2 jari tadi. Habis itu, ini rambut gue pendek banget jadi emang agak tricky untuk ngegulungnya. Nah lo bayangin kalau misalnya rambutnya diterap, aduh, lebih PR lagi tuh. Oke. Dan digulung. Pastikan ujung rambutnya juga ikut ke gulung ya. Pastikan ujung rambutnya juga ikut ke gulung karena kalau enggak nanti dia lurus sendiri.
Jadi ada yang keriting, ada yang lurus gitu rambutnya jadinya. Oke. Sudah, kemudian ambil bobby pinnya. Ambil bobby pinnya. Jepit deh. Set. Dah. Oke. Itu aja sebenarnya yang dilakuin. Cuma digulung, semprot gulung jepit. 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 Cuma itu doang sebenarnya, diulang-ulang ke seluruh rambut. PR kan? Ember emang. Practice makes perfect, oke? Kalau misalnya udah lama gue nggak bikin gitu ya, nggak ngepin curls rambut, udah deh tuh, pasti PR deh. Pasti gue kayak kagok lagi gitu untuk ngepin curl rambut gue. Makanya semakin sering lo semakin sering lo ngepin curl rambut lo, semakin juga terlatih diri lo kan. Jadi makin cepet deh lo ngerjainnya. Dulu awal-awal gue tuh ngerjain pin curls rambut ini pasti kayak 45 menit sampai 1 jam. Dan buat gue lebih lama kalau gue ngerjain pakai curlyan rambut atau bondingan rambut gitu. Jadi gue lebih suka kalau misalnya ngepin curlsnya pakai tangan gini. Dan kalau misalnya lu udah terlatih gitu, pasti kayak cuma setengah jam aja selesai deh. Dan tentunya paling enak lagi kalau rambut lo pendek, ya kan? Karena memang tahun 50-an berhubung gue itu terinspirasi dan jatuh cintanya banget tuh sama era 50-an. Era 30-40 juga pakai teknik yang sama, cuma ya modelnya aja beda ya. Modelnya tuh maksudnya model setelah curlyannya pin curlsnya dicopot gitu. Kayak tahun 40 tuh rambut cewek-ceweknya tuh kebanyakan lebih panjang. 30 tuh mirip tahun 20-an. Agak pendek-pendek gitu. Bukan agak pendek-pendek, pendek banget. Tapi menuju 40, pasti itu makin panjang rambutnya. Nah, tahun 50-an itu trennya rambutnya tuh pendek. Jadi bikin lebih mudah untuk para housewife atau ibu rumah tangga pada tahun itu untuk pin curls rambut mereka. Dan lo tahu nggak sih tahun 50-an itu 30-50 deh keluar rumah tanpa nge-style atau apa ya, pokoknya membiarkan rambut lo ya bebas lepas aja kayak ya era 90-an dan 2000-an sekarang ini. Jadi ya udah gondrong ya gondrong aja gitu, rambutnya lurus ya lurus aja gitu ya, berantakan seksi gitu. Nah itu nggak ada tuh namanya kayak gitu tuh di tahun 30-50-an. Rambut lo harus rapi, cantik. Makanya kalau lo lihat cewek-cewek tahun itu pasti rambut itu rapi-rapi, dikeriting semua. Sambil gue ngeritingin rambut, sebenarnya untuk ngejepit rambut ini nggak mesti pakai bobby pin. Satu lagi tuh rollan rambut yang tengahnya gabus itu lo tahu kan? Lo bisa juga pakai itu, dan itu memang kalau untuk tidur nyaman nggak nyaman sih. Kalau gue sih kurang cocok. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian atasnya. Sedikit-sedikit ya, harus sabar. Ngerjain ini belajar sabar. Makanya aku jadi agak sabaran orangnya. Oke, ikat lagi bagian atasnya biar mudah. Nah ini bisa pakai ikatan rambut atau jepitan jepitan badai. Jepit badai, bener kan? Ya. Lo bisa pakai jepit badai, lo bisa pakai jepit nyong-nyong, apa kayak bisa jepit apa yang mulut buaya, jepit mulut buaya tuh yang biasa di salon-salon kan. Bebas, serah lo, yang nyamannya yang apa terserah. Tinggal sedikit lagi. Oke, dikit lagi. Kita bagi jadi 3 bagian. Oke. Kita bagi menjadi 3 bagian. 1.
Gulung, gulung, gulung. Ini gue gulungnya ke bagian dalam semua ya. Gue gulungnya ke arah dalam semua. Gak ada yang gue gulung ke luar. Gitu. Karena ada beberapa teknik yang digulung keluar. Jadi berlawanan gitu. Dalam, luar, dalam, luar, dalam, luar. Dikit lagi teman-teman. Bagian sini. Seperti biasa, ke arah dalam. Putarannya. Kan. Lesin dikit. Oke. Aduh, bahagia banget. Walaupun ya ngerjain pin curls tuh PR-nya minta ampun. Tapi setiap gue nyopotin bobby pin itu tuh rasanya bahagia banget. Itu kayak gue menjadi diri gue yang lebih baik. Louis Monique Sitanggang yang lebih baik. Sudah terakhir, yay! Yay, selesai. Ini dia hasil akhir wet set pin curls-nya. Oke, ini belum selesai banget ya. Kalau lo seharian di rumah pengen rambutnya begini aja, nggak masalah. Tapi kalau lo udah mau tidur, gue amat sangat menyarankan lo pakai si scarf-nya ini. Dan kalau untuk tidur, gue sangat menyarankan pakai scarf yang besar. Seperti yang ini. Ini kan gede banget tuh. Lebih baik yang besar. Kenapa? Karena jadi lebih nyaman juga tidurnya. Dan juga lebih, nggak terlalu ketat gitu loh di kepala lo. Oke. Gue akan menutup kepala gue menggunakan kain yang besar ini. Nah, ini yang kotak ini kita bikin jadi segitiga. Sisi silangnya gitu dipertemukan. Tuh. Jadi segitiga kan? Tang. Tang. Nah, giniin. Lihat? Kebayang? Oke. Ini disamaratakan. Kemudian tinggal dipertemukan. Kemudian diikatkan. Tada! Terus belum selesai. Yang indang dibawa ke belakang. Lalu dimasukkan ke yang ikatannya itu. Bentar. Mana sih? Nah, dimasukin. Lipat. Biar rapi. Ya kan? Oke. Kemudian, nah ini bisa lo ikat ke belakang. Atau kalau gue biasanya gue ikat pita. Set. Tada! Nah, kalau misalnya lo pengen pergi-pergi dengan rambut yang wet set ini, misalnya, katakanlah lo pengen keluar kota, terus tapi lo tetap pengen tampil kece, ya kan? Walaupun lo di kereta, atau di mobil, atau ke supermarket, atau di dalam pesawat, ya kan? Nah, tinggal cari kain atau scarf yang matching sama baju lo aja, ya kan? Kayak ini. Kemudian, seperti biasa, dipertemukan dua sisinya, jadi bikin jadi segitiga kayak gini, kemudian diikat. Nah, gue lebih suka menyisakan satu gulungan rambut ini kalau misalnya gue lagi jalan keluar, jadi gue nggak nutupin seluruh rambut gue dengan kain. Kalau keseluruhan kan jadi gini. Gue kasih contoh ya, tuh. Nah, gue kurang suka kalau kayak gini. Jadi gue selalu menyisakan satu bundaran.
Tada! Kalau misalnya pengen lebih stylish, jadi tetap lebih gaya, nggak apa-apa. Ininya tinggal disasak dikit gitu ya kan. Tuh, gampang kan? Oke, sudah hari kedua, udah bobo cantik dan sudah make upan lagi. Sekarang kita buka pin curls yang tadi malam gue bikin, oke? Sekarang bukanya biasa gue akan membuka dari bawah. Ini teknik nyantai gue ya. Kalau lagi hari-hari biasa, kalau lagi mau jalan-jalan aja, bukan mau manggung, nah seperti ini. Oke. Nah. Lihat di belakang, giwel-giwel. Yang giwel-giwel di belakang. Oke, dibuka lagi satu-satu. Kemudian yang depan. Coba kita cek dulu ya. Apakah masih ada bobby pin yang tertinggal? Ya, harusnya sudah. Tada tuh. Jadi kan keritingannya tanpa pakai keritingan rambut, tanpa pakai bondingan ya, cuma dilipet-lipet pakai tangan. Oke, nah biasanya ini keritingan ini akan gue sisir. Bisa disisir pakai rambut dulu. Bisa disisir pakai tangan dulu. Bisa rambutnya disisir dulu pakai tangan. Pelan-pelan dilemesin dulu. Set. Nah. Kan. Nah, kalau pakai setting lotion atau pakai Lucidol yang hair lotion ini tuh tidak keras seperti waktu nyisirnya ya, tidak sakit dan tidak keras dan sekasar kalau pakai foam. Tuh, masih berarakan kan? Boleh kalau mau diatur sendiri, males pakai sisir, monggo silakan. Tapi kalau gua suka nyisir lagi dengan sisir sikat seperti ini. Pinky! Ya, warna apa aja boleh, oke? Jadi biasanya sisirnya gua sikat ke dalam. Tuh. Tada! Udah, taruh, habis itu lanjut ke bagian berikutnya. Jadi di sisirnya tuh bagian per bagian, jangan langsung sisir semuanya gitu. Karena pasti jadinya berantakan. Oke. Tuh. Ini gue tanpa pakai hairspray dan hari yang gue nggak mau pakai pomade. Kalau rambut tuh lagi nakal, banyak anak rambut yang keluar-keluar gitu di bagian sini atau misalnya bagian sini, lo bisa pakai pomade. Nah, pomade-nya terserah apa aja yang cocok buat lo. Jadi nggak cowok doang lo yang pakai pomade, perempuan-perempuan juga pakai pomade. Kalau pomade favorit gue itu Suavecito, tapi Suavecito yang buat cowok ya. Gue nggak suka wanginya Suavecito yang buat perempuan, baunya tuh kayak cherry tapi kayak bau sabun cuci tangan gitu. Kalau yang Suavecito yang untuk cowok tuh enak banget baunya. Kalau ada parfumnya pasti gue beli deh tuh. Nah, disisir semua-muanya. Kalau lagi niat banget bisa lu sasak sedikit bagian rambutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh. Ada bad hair day, ada bad eyebrow day. Nah, sama halnya seperti pin curls ini. Ada masa-masanya pin curls, hasil pin curls lo tuh bagus. Ada masa-masanya rambut tidak bekerja sama dengan baik dengan dirimu. Ya kan? Kadang ada aja misalnya nih, lari, nanti mesti disisir lagi berulang-ulang. Tuh. Jadi disisir ke dalam semuanya. Terus dibawa masuk. Tada. I like this version of me. Gue selalu suka hasil kalau misalnya setelah pin curls tuh langsung kayak halo
kalau Louis Sitanggang. Nah, biar rapi, rambut gue tuh pasti kalau kayak gini gue nggak demen nih, berantakan. Misalnya, biar lagi bobby pin yang tadi, gue akan menjepit rambut bagian di sini. Aku suka punya sedikit jambul. Sebenarnya inspirasinya dari cewek-cewek tahun 50-an yang mereka tuh biasanya ada volume di sini. Ya kan? Biasanya kayak kesasak dikit gini. Tapi rambut gue itu tidak bisa bertahan lama. Jadi pasti ujung-ujungnya mereka nih di sini akan kempes lagi walaupun udah disasak. Gue sebisa mungkin di hari-hari biasa yang nggak manggung, gue menghindari produk rambut yang seperti hairspray dan lain-lainnya. Sebisa mungkin gue cuma pakai setting lotion doang. Maka dari itu gue selalu menjambulkan rambut gue, ya kan, terinspirasi dari kartun-kartun dan juga perempuan di tahun 40-an yang Victoria Roll. Di roll kayak perempuan di tahun 40-an. Ya. Dan kayak kartun-kartun Disney, karena aku suka sekali Disney. Tuh. Nah, ini sama. Gue biasanya bikin ini cuma tinggal digulung doang. Nah, ini sama, tinggal digulung doang, tapi gue akan nyasak dikit biar ada volumenya. Ya, kita aja. Sedikit aja. Tuh, lebih berdiri kan rambutnya. Kalau disasak. Oke, kemudian disisir lagi sedikit. Sisir bagian depannya. Bagian belakang juga. Dirapihkan. Kemudian ujungnya ini. Kemudian kita roll lagi seperti tadi bikin pin curls-nya. Sip. Sekarang tinggal gue jepit deh. Kemudian, nah bagian sisi ini rambut gue suka tidak bekerja sama dengan baik. Dari itu biasanya gue akan menjepit kembali bagian atasnya. Oke, selesai. Selesai. Agak berantakan dikit, gak apa-apa, dirapihin. Tada! Nah, silakan dieksplor cocoknya tekniknya bagaimana, apakah digulung ke dalam, apakah digulung keluar, apakah produknya cocokan pakai air aja, atau harus disisir lebih sering. Nah, itu monggo dieksplor, dicoba dulu. Tapi yang pasti barang-barangnya murah dan mudah untuk didapatkan. Kecuali ya si setting lotion itu ya. Sekali lagi bisa diganti dengan foam ataupun air biasa. Oke, selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen dan curhat gimana proses kamu waktu ngepin curls rambut kamu. Atau mungkin ada yang mau ditanya juga, silakan monggo langsung ditulis di komen. Dan jangan lupa juga dipejet embelnya supaya kamu tahu kalau Louis mengupload video baru. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.